Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Gas, 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 gas. Bab 2196 sampai bab 2200. Banyak orang mengangguk. Ya, benar, jika pedang surgawi ini jatuh ke tangan orang gila seperti Yewudao, singkirkan kehormatan dan aib nasional. Pedang surgawi ada di tangan Yewudao. Ancamannya bahkan lebih besar di tangan kelompok orang ini. Ya, 10 kekuatan teratas di Daxia tampaknya bekerja sama dengan kita. Tetapi kenyataannya mereka semua punya niat jahat mereka sendiri. Jika pedang surgawi sampai ke tangan kelompok orang ini, itu akan menjadi bencana yang tak berkesudahan. Bahkan kita mungkin tidak dapat hentikan. Jenderal Tian Mansion yang berkepala kuda bahkan berkata, "Iya, terus terang, pedang surgawi bisa menjadi baik dan jahat di tangan sebagian orang. Itu adalah alat ajaib yang melindungi orang-orang, namun di tangan orang-orang seperti Yewudao, pedang itu akan menghancurkan semua kehidupan, jahat senjata." Jenderal ilahi lainnya berkata, "Tetapi bagaimana mendefinisikan yang baik dan yang jahat? Kami tidak tahu. Mungkin Yewudao tidak akan menjadi ancaman setelah mendapatkannya, tetapi sebuah berkah. Saya tidak tahu ini, tapi itu bahaya pasti ada. Tapi saya tidak tahu dari mana bahaya itu berasal. Kami hanya bisa menghilangkan semuanya dari sumbernya." Marsekal Tians melirik semua orang dan setuju. Cara terbaik untuk menghilangkan semuanya adalah dengan mengendalikan pedang surgawi di tangan kita. Tangan ini adalah cara yang paling benar. 4 jenderal besar juga berkata, "Ya, untuk mencegah bahaya ini, kita hanya perlu mengendalikan pedang surgawi di tangan kita sendiri." Qilin Qinglong dan Dewa Pembunuh Bui semuanya tercengang. Jelas Marsekal Muda Tians yang ingin mengambil pedang surgawi sebagai miliknya, tapi dia mengatakannya dengan sangat megah. Tapi meski begitu, alangkah baiknya jika pedang surgawi ada di tangan Marsekal Tians. Setidaknya Marsekal Tians tidak akan menimbulkan bencana jika dia mendapatkan pedang surgawi, dan dia bahkan bisa melindungi Daxia. Jadi mereka tidak akan mengatakan apapun. Dukung Marsekal Tians untuk mendapatkan pedang surgawi. Tapi Marsekal Muda, ada terlalu banyak kekuatan yang merebut pedang surgawi kali ini, terutama para ahli seperti Awan. Bisakah kita melakukannya? Tanya Qilin. Ya, belum lagi kekuatan asing yang besar itu. Bahkan Yewudao pun sangat sulit dihadapi. Kami tidak yakin, kan? Qinglong mengajukan pertanyaan tajam. Sebagian besar pria kuat menghela nafas kanan. Benar-benar tidak yakin, apalagi Yewudao pernah bertengkar dengan Marsekal Tians. Dia sama sekali tidak menganggap serius Tians Mansion. Belum lagi banyak kekuatan lainnya, bahkan beberapa pria menakutkan yang bersembunyi dari dunia ada di sini. Hal ini membuatnya semakin tidak yakin. Bukan berarti kamu bisa memenangkan pedang surgawi jika kamu mau. Ini memerlukan kekuatan. Menanggapi pertanyaan semua orang, Marsekal Tians dan keempat jenderal besar semuanya tersenyum misterius. Anda mungkin tidak tahu bahwa Marsekal Muda sebenarnya diperintahkan untuk keluar dari pengasingan 3 tahun lalu ketika dia dalam bahaya, tapi sebelum itu, dia pernah mengasingkan diri di suatu tempat. Yang lain menjelaskan. Qilin dengan cepat bereaksi, "Mungkinkah tempat ini?" Marsekal Tians mengangguk. "Ya, saya pernah mundur di sini sebelumnya. Tetapi pada saat itu saya tidak menyadari bahwa Tianjian ada di sini, tetapi saya harus dipelihara oleh pedang surgawi. Tempat ini dibawakan kepadaku untuk retret oleh ayahku, Panglima Tians. Dia kemungkinan besar tahu bahwa pedang surgawi ada di sini, tetapi agar tidak menimbulkan kebingungan, dia tidak memberitahuku. Seharusnya akulah yang membuat kesalahan. Lulus, biarkan tempat ini kendur, dan kemudian izinkan tim penambangan sumber daya menemukan keberadaan Tianjian." Jadi begitu, baru pada saat itulah semua orang mengerti apa yang sedang terjadi pada Marsekal Tians tersenyum. "Saya sudah terlalu lama mengasingkan diri di sini. Tidak ada yang lebih mengenal tempat ini selain saya. Datang ke sini seperti datang ke dunia di bawah kendali saya, jadi saya memiliki keunggulan dibandingkan orang lain.
siapapun yang saya menangkan jangan takut pada siapapun, termasuk Ye Wudao dan sejenisnya. Dengan bantuanmu, pedang surgawi pasti menjadi milik kita. Datang ke tempat di mana dia telah lama mengasingkan diri. Marsekal Tians memiliki kepercayaan diri yang misterius. Pedang surgawi pasti akan dimenangkan. Selain itu, Li Ziran dan yang lainnya juga akan datang. Bunuh mereka semua ketika saatnya tiba. Jangan biarkan siapapun hidup. Ekspresi kekejaman melintas di wajah Marsekal Tians. Yang lain tersenyum dan berkata, saya khawatir kita tidak akan bisa terlibat dalam pembunuhan Li Ziran. Marsekal Tians mengangguk. Dia tahu bahwa Ye Wudao dan klan Ye pasti akan membunuh Li Ziran. Ini bukan giliran mereka. Bahkan dikatakan bahwa Li Ziran adalah musuh publik Daxia, dan 10 kekuatan teratas di Daxia ingin segera menyingkirkannya. Membunuh Li Ziran juga akan meningkatkan reputasinya. Semua orang ingin bersaing demi reputasi ini. Karena itu, Anda benar-benar harus mengantri untuk membunuh Li Ziran. Marsekal Tians telah mengatur segalanya. Dia ingin menguasai lapangan dan mengendalikan semua situasi. Malam ini, semua orang dapat dengan jelas merasakan aura Ziyang pedang surgawi, yang secara bertahap menyapu sini. Itu jelas berada jauh di dalam padang es yang tertutup es dan salju, tapi tidak ada yang merasakan sedikit pun hawa dingin. Sangat aneh, malam ini, pasukan yang tak terhitung jumlahnya datang dengan tenang, dan pertempuran berdarah terus berlanjut. Hari berikutnya, harinya telah tiba ketika pedang surgawi benar-benar digali. Pasukan besar akhirnya tiba. Klan Ye, yang mengaku sebagai kekuatan nomor 1, ada di sini. Pemimpinnya, Ye Wudao, menyendiri, acuh tak acuh terhadap semua makhluk hidup dan tidak menganggap serius siapapun. Orang-orang kuat dari klan daun di belakangnya juga mengancam. Hari ini, dia pasti akan mendapatkan pedang surgawi ini. Segera setelah itu, kekuatan besar muncul satu persatu. Khususnya, 10 kekuatan teratas di Daxia semuanya datang satu persatu. Kecuali 3 dari 10 kekuatan teratas, ras kuno muncul secara langsung dan menjadi yang teratas dalam satu gerakan. Sebagian besar sisanya seperti klan Ye, dengan dukungan klan kuno atau tokoh besar di belakang mereka, yang mendorong keluarga asli ke puncak. Misalnya, keluarga Lin, yang pernah menjadi keluarga kerajaan di ibu kota, adalah kepala keluarga, Lin Haotian, atau suami angkat Li Ziran. Sekarang ada orang-orang di balik keluarga-keluarga ini yang telah muncul dan mendorong mereka ke puncak dalam satu gerakan. Tentu saja, ada juga kekuatan top baru yang muncul. Ada juga kekuatan aliansi yang dibentuk dengan menyatukan pemain-pemain kuat dari semua sisi. Kekuatan ini termasuk mantan kenalan Ye Junlin, Dewa Perang Sura dan Fan Shengnan, Del. Setelah era ini tiba, orang-orang dari keluarga seni bela diri yang memiliki dasar yang baik di masa lalu akan memiliki peluang lebih besar untuk berkembang dan menjadi populer. Dewa Perang Sura dan Fan Shengnan juga menjalani berbagai petualangan dan menjadi kekuatan besar di dunia. Mereka bahkan bersama-sama mempersiapkan aliansi Great Xia. Peringkat di antara 10 kekuatan teratas di Daxia. Bahkan bisa dikatakan bahwa di antara 10 kekuatan besar, aliansi Xia besar adalah yang paling mengancam Ye Wudao. Namun, begitu Ye Wudao memiliki pedang surgawi, 10 kekuatan besar tidak lagi menjadi ancaman. Kemudian, organisasi kekaisaran muncul. Ini adalah yang pertama terjadi setelah hilangnya laboratorium para dewa. Ini sangat mirip dengan laboratorium para dewa dalam setiap aspek. Berfokus pada teknologi, ia memiliki teknologi paling mutakhir dan mengendalikan kekuatan dan ekonomi yang sangat kuat. Segera setelah itu, Sansing Group juga muncul. Mereka sendiri berkembang sangat cepat, dan dengan dukungan industri maya, mereka menjadi kekuatan internasional terkemuka dalam satu gerakan. Perwakilan dari industri maya juga segera muncul. Kekuatan besar dari seluruh dunia muncul satu demi satu. Ada seruan terus-menerus dari penonton, melihat pria kuat seperti itu muncul.
Banyak orang merasa kedinginan. Awalnya, semua orang ada di sini untuk mengambilnya. Tetapi bagaimana jika itu jatuh ke tangan mereka sendiri? Tapi sekarang ada begitu banyak orang kuat yang keluar, mereka tidak punya peluang sedikit pun. Dapat dikatakan bahwa kali ini pedang surgawi lahir, hampir setengah dari orang kuat dalam daftar dewa datang. Bagaimana cara memainkan ini? Adakah orang lain yang punya kesempatan? Mustahil, tabrakan, lihat. Tiba-tiba suasana di lapangan berubah drastis, dan semua orang berseru. Ternyata keempat leluhur darah dari klan darah berkumpul. Kedatangan mereka membuat takut banyak orang. Bagaimanapun juga, pedang surgawi adalah senjata yang dikabarkan mampu menahan mereka. Mereka pasti akan datang untuk merebutnya. Lihat, iblis perempuan Liziran, dia ada di sini. Kemudian seseorang melihat Liziran muncul. Mereka semua berseru kaget. Liziran menjadi begitu terkenal dalam 3 tahun terakhir sehingga dia menimbulkan keributan ketika dia muncul. Orang-orang berkuasa lainnya dari organisasi Alkitab tidak muncul bersama Liziran. Mereka semua bersembunyi di kegelapan. Bagaimanapun, organisasi Alkitab belum maju dalam 3 tahun terakhir. Mereka sangat rendah hati sebelumnya, dan tidak ada seorang pun kecuali Laboratorium Dewa dan Ye Junlin yang memperhatikan mereka. Sedemikian rupa sehingga tidak banyak orang yang mengetahui tentang organisasi Alkitab saat ini. Sekarang mereka menggunakan Liziran untuk menarik perhatian, dan kemudian orang kuat lainnya menyerang bersama. Begitu Liziran muncul, seperti yang diharapkan, sebagian besar pasukan dan orang-orang di lapangan sangat marah. Sebagian besar kekuatan bersumpah membenci Liziran. Jadi setiap kali dia melihatnya, dia akan dipenuhi amarah. Saya tidak sabar untuk mengupas kulit buah plum dan mengalami kram. Dalam 3 tahun terakhir, Dewa Kegelapan menggunakan Liziran untuk membunuh terlalu banyak orang dan membuat musuh satu demi satu. Bisa dibilang Liziranlah yang memiliki musuh paling banyak di era ini. Orang-orang ini ingin segera membunuhnya ketika mereka melihatnya. Xiaozu, Liziran ada di sini, Ye Lingtian dan yang lainnya segera menatap Liziran. Ye Wudao melirik Liziran, "Oke, saya mengerti, setelah mendapatkan pedang surgawi nanti, dia akan menjadi orang pertama yang mengorbankan pedang itu padanya. Kalian hati-hati, jangan. Biarkan dia pergi." Ye Wudao memperingatkan lagi beberapa kata. Faktanya, sebagian besar kekuatan yang ada adalah sama. Mereka semua ingin membunuh Liziran, beberapa ingin membunuh Liziran setelah mendapatkan pedang surgawi. Beberapa ingin membunuh Liziran dalam proses merebut pedang surgawi. Namun, setiap orang memiliki tujuan yang sama, untuk membunuh Liziran setelah bertarung demi pedang surgawi. Liziran, kamu akhirnya sampai di sini. Apakah kamu masih ingin merebut pedang surgawi kali ini? Kamu pasti akan mati. Marsekal Tians menatap Liziran dengan cermat. Pernahkah saya mengatakan bahwa saya akan membunuh Anda jika Anda memasuki Daxia lagi? Kamu yang meminta ini, hari ini. Kamu tidak bisa hidup tanpa Daxia. Wenlei dan yang lainnya memasang ekspresi rumit. Sangat sulit bagi mereka untuk menghadapi Liziran. Bahkan tidak membunuh, juga tidak melepaskan. Sangat sulit untuk urusan publik dan pribadi. Akankah mereka membunuh Liziran nanti, atau bantu dia melarikan diri? Tidak peduli apa yang kamu lakukan, Liziran tidak berkata apa-apa. Kebetulan dia tidak berencana keluar hidup-hidup hari ini. Dia ingin membunuh semua musuh yang tersisa. Sekilas, mereka semua adalah musuh munafik. Membunuh mereka semua, bantu guru mendapatkan pedang surgawi lagi. Dia juga berharga, Bu. Junjun dalam kegelapan tampak bersemangat saat melihat Liziran. Dia hampir berteriak. Jika dia tidak mengembangkan pikirannya cukup dalam di Tians Mansion selama bertahun-tahun, Junjun mungkin tidak akan bisa mengendalikan dirinya saat dia melihat Liziran. Dia sekarang bisa melihat bahwa ada sesuatu yang salah dengan Liziran. Dan jika dia ingin keluar menemui Liziran, saya mungkin akan menimbulkan banyak masalah. Dia perlu mengambil kendali.
nanti lagi. Ini mempermalukan para leluhur dalam kegelapan. Apa yang harus kita lakukan? Jika nanti terjadi sesuatu pada Ibu Junjun, haruskah kita mengambil tindakan? Leluhur perempuan itu mengajukan pertanyaan tajam. Ini, beberapa leluhur lainnya juga tercengang. Mengingat status mereka dan situasi keseluruhan, mereka berada dalam dilema. Kami hanya melihat keselamatan Junjun, yang lain tidak ada hubungannya dengan kami. Kami hanya akan mengambil tindakan saat Junjun dalam bahaya. Ini aturan yang kami diskusikan setelah kami keluar, tidak bisa dilanggar, kata seseorang. Tapi ini Ibu Junjun. Jika sesuatu terjadi padanya, betapa sedihnya Junjun. Leluhur perempuan itu menggelengkan kepalanya. Maka hanya bisa dikatakan bahwa ini adalah nasib Junjun. Kami hanya melindungi keselamatan Junjun, dan kami tidak peduli dengan yang lain. Iya, Junjun dalam bahaya, kita harus mengambil tindakan, bahkan klan Ye kuno pun tidak. Iya, oke, saya mengerti, semua orang mengangguk. Prinsipnya tidak bisa diubah, jika terjadi sesuatu pada orang lain, sekeras apapun tangisan Junjun, mereka tidak akan mengambil tindakan. Orang-orang kuat keluar dan mengepung tempat itu dengan rapat, di mana-mana. Selanjutnya, aura Ziyang menjadi semakin murni, dan pedang surgawi akan segera keluar. Di sisi lain, Ye Junlin dan Huo Yun Xie Shen sedang menyeberang jalan. Mereka berjalan melewati tempat di mana 18 malaikat kegelapan pernah membawa mereka. Jalan ini sepi, pada dasarnya tidak ada yang berubah dari 3 tahun lalu. Namun ketika mereka tiba di dekat negeri Kanguru, Ye Junlin dan Huo Yun Xie Shen tahu bahwa dunia telah banyak berubah dalam 3 tahun terakhir. Terlalu banyak orang kuat, kerajaan Kanguru, yang awalnya ditindas oleh leluhur darah dan tidak punya pilihan selain melakukan apapun, kini memiliki orang-orang kuat di mana-mana. Persepsi Ye Junlin saat ini dilebih-lebihkan untuk mengatakan bahwa ia telah mencapai titik wawasan tentang segala hal. Dia merasakannya dengan mata tertutup, seolah-olah seluruh negeri Kanguru berada dalam persepsinya. Secara khusus, fluktuasi energi tidak bisa lepas dari persepsinya. Setiap orang dan setiap makhluk hidup memancarkan sejumlah energi. Ye Junlin menilai apakah dia orang kuat berdasarkan jumlah energinya. Hanya dengan persepsi ini, dia tahu bahwa zaman telah berubah. Terlalu banyak orang kuat, mungkin diriku yang 3 tahun lalu sebenarnya bukan apa-apa di era ini. Mungkin tidak mungkin melakukan apapun ketika menghadapi beberapa hal. Namun 3 tahun kemudian, ketika seluruh dunia sedang mengalami perkembangan besar, Ye Junlin menjadi lebih kuat lebih cepat, mencapai situasi yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun. Lanjutkan perjalanan melintasi negeri Kanguru. Ye Junlin dan keduanya juga bertemu dengan beberapa orang tak terlihat yang datang untuk menimbulkan masalah. Tapi tanpa Ye Junlin mengambil tindakan, Dewa Jahat Awan Api bisa menghadapinya. Omong-omong, negara Kanguru ini masih berhutang budi padaku, biarkan mereka kembali jika aku punya kesempatan. Ye Junlin dengan jelas memahami dendamnya. Saya ingat semua ini. Segera, setelah melakukan kontak dengan sesuatu, Ye Junlin dan yang lainnya tahu banyak tentang era ini. Mengetahui bahwa hari ketika pedang surgawi akan segera lahir, semua pihak berkumpul. Dia belajar lebih banyak tentang Li Ziran. Aku khawatir ini adalah konspirasi Dewa Kegelapan. Dia awalnya ingin melatihku menjadi mesin pembunuh, kan? Tapi itu tidak berhasil karena berbagai alasan, bahkan memasukkanku ke dalam sangkar gelap pun tidak berhasil. Ye Junlin mungkin tahu segalanya. Dewa Jahat Huoyun juga berkata dengan marah, orang ini pantas mati. Ayo cepat pergi ke Daxia. Ye Junlin membawa Dewa Jahat Huoyun dan berlari menuju Daxia. Sebelum pedang surgawi lahir, saya hanya ingin mengatakan satu hal, tidak masalah jika semua orang bersaing satu sama lain, tetapi jika ada yang mengancam Daxia sedikit pun, Tians Mansion kami pasti akan membunuh mereka, Marsekal Tians berkata dengan dingin. Setelah mendengarkan, semua orang mulai menunggu. Retak, klik, klik, lapisan es mulai terpecah dalam skala besar.
Semburan nafas panas melesat langsung ke langit. Ada guntur teredam di udara. Pedang surgawi akan keluar. Setiap orang telah merasakan aura komando pedang surgawi. Terlalu kuat, bersemangat, gugup. Semua orang menantikannya, gemuruh. Setelah beberapa saat bergetar, lapisan es runtuh sepenuhnya. Dan nafas panas yang dikeluarkan oleh pedang surgawi itu sendiri langsung menguapkan semua air. Pedang surgawi di kedalaman akhirnya akan bersinar lagi. Itu keluar. Pada saat ini, semua orang seperti orang gila, melompat ke dalam lubang yang runtuh untuk memperjuangkan pedang surgawi. Li Ziran adalah orang pertama yang bergegas keluar. Itu berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang seketika. Apakah kamu masih ingin bertarung demi pedang surgawi? Setelah kata-kata itu jatuh, satu demi satu orang yang paling kuat melompat ke dalam lubang. 10 kekuatan besar di Daxia, kecuali dari klan Ye, semuanya ikut serta. Organisasi Kekaisaran, Industri Maya, Grup Sansing. Keempat leluhur darah juga semuanya bergegas turun. Tak hanya itu, orang-orang kuat yang sudah lama bersembunyi di kegelapan tak bisa lagi menahan diri. Satu demi satu, mereka melompat ke dalam lubang besar, takut tertinggal satu langkah dari yang lain. Komandan Tians yang menguasai lapangan meminta semua orang kuat di bawah komandonya untuk bersiap-siap. Bersama dengan para ahli utama dari industri Kunlun, mereka juga ditempatkan di mana-mana. Ini adalah dunianya, dan Marsekal Tians harus mengendalikannya dengan tegas. Di sisi lain, Ye Wudao tidak terburu-buru. Orang pertama yang mendapatkannya mungkin tidak bisa mengambil pedang surgawi. Saya akan menunggu sampai mereka lelah sebelum mengambil tindakan. Ye Wudao melirik Marsekal Tians dengan arogan. Di mata satu sama lain, mereka adalah rival. Meskipun ada orang kuat lainnya dari semua kekuatan besar di dunia, setengah dari orang kuat di daftar dewa ada di sini. Tapi tak satu pun dari mereka yang memperhatikannya. Ancaman terbesar ada pada akhirnya, di lubang besar tempat lapisan es runtuh, ratusan ribu orang langsung melompat ke dalamnya. Lubang tersebut memiliki kedalaman sekitar 3.000 meter. Logikanya, semakin dingin saat Anda turun, dan orang-orang langsung membeku menjadi es loli. Bahkan lebih dingin lagi di kedalaman 2 hingga 3.000 meter. Tapi sekarang semakin panas saat kita turun, seolah-olah kita semakin dekat dengan matahari. Segera, semua orang melihat cahaya menyilaukan datang dari bawah. Pedang surgawi, Li Ziran telah melihat pedang surgawi. Boom, Li Ziran bergegas untuk mengambil pedang surgawi. Tapi nafas panas yang keluar dari pedang surgawi membakarnya dan mengusirnya. Melihat tangan yang terbakar beberapa saat dan tidak bisa pulih, Li Ziran terkejut. Ci. Orang-orang kuat lainnya pergi untuk mengambil pedang surgawi, tetapi mereka semua terbakar. Bahkan tidak dekat, itu tidak dapat diakses dalam jarak puluhan meter di sekitar Tianjian. Secara khusus, pedang surgawi dapat menahan klan darah. Ketika keempat leluhur darah dekat, nafas titik balik matahari pedang surgawi akan menyebabkan luka bakar yang lebih parah pada leluhur darah. 4 leluhur darah besar mengeluarkan jeritan nyaring. Terkejut, hampir semua orang tercengang. Dia bahkan tidak bisa mendekati pedang surgawi, apalagi mengambil pedang surgawi. Selanjutnya, orang-orang kuat terus mencoba, tetapi mereka semua dibakar oleh aura pedang surgawi dan terpaksa mundur. Dan aura pedang surgawi semakin kuat. Jika pedang surgawi diambil dengan paksa, kemungkinan besar pedang itu akan terkoyak oleh Ziyang Qi dari pedang surgawi. Ini setara dengan serangan sembarangan, yang tidak dapat ditanggung oleh siapapun. Saya mengerti, pedang surgawi telah disegel di sini terlalu lama. Sekarang pedang surgawi telah dibuka segelnya dan nafas telah dilepaskan sepenuhnya. Ini juga merupakan momen terkuat dari pedang surgawi. Kita tidak dapat menahan nafas sendirian, kata. Lalu apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita menunggu hingga aura pedang surgawi melemah sebelum kita mengambilnya? Lebih kuat dari pedang surgawi,
tapi hampir semua orang yang hadir tidak ada yang bisa. Li Ziran menjadi cemas. Tidak peduli apa, dia akan mendapatkan pedang surgawi untuk mentornya. Pada saat ini, sesosok tubuh muncul di sampingnya. Dewa jahat sebelumnya, Dewa Kegelapan mengirimkan hampir semua orang kuat di organisasi Alkitab, namun hanya Dewa jahat yang tersisa. Karena masih ada kegunaan lain, kini saatnya Dewa Neraka mewujudkan perannya. Dia menyerahkan sarung tangan khusus kepada Li Ziran. Sarung tangan ini dibuat oleh Dewa Kegelapan yang menyerap aliran udara paling gelap dan yin dari pedang bumi. Khusus digunakan untuk mengambil pedang surgawi. Dewa Kegelapan yang memiliki pedang bumi mengetahui pedang surgawi lebih baik dari siapapun. Untuk mengambil pedang surgawi, orang kuat setingkat Li Ziran harus mengandalkan sarung tangan ini untuk menghilangkan aura Ziyang pedang surgawi. Hanya dengan cara ini kita bisa mendapatkan pedang surgawi. Setelah Li Ziran bereaksi, dia segera mengenakan sarung tangannya dan meraih pedang surgawi. Apakah kamu bodoh? Apakah kamu ingin menantang pedang surgawi? Ketika semua orang melihat Li Ziran akan mengambil pedang surgawi, semua orang mengira dia gila. Dia akan dihancurkan oleh aura Ziyang pedang surgawi. Ketika aura Ziyang pedang surgawi menghantam Li Ziran, sarung tangan pun ikut berperan. Aura paling gelap dan paling yin meletus. Yin dan yang bergabung, dan intimidasi dari pedang surgawi langsung tidak berguna. Di mata semua orang yang terkejut, Li Ziran mengeluarkan pedang surgawi. Ini, semua orang tampak tidak percaya. Li Ziran yang melakukannya, mundur. Setelah menerima perintah, Li Ziran segera bergegas ke tanah. Jangan biarkan dia melarikan diri, jangan biarkan pedang surgawi jatuh ke tangannya. Semua orang secara bertahap sadar dan segera mengejarnya. Ada juga beberapa orang yang memblokir Li Ziran. Siapapun yang menghentikanku akan mati. Li Ziran langsung menggunakan pedang surgawi. Pedang Ziyang Qi dari pedang surgawi meledak, dan orang-orang yang menghalanginya berubah menjadi kabut darah. Anda harus tahu bahwa orang-orang ini kuat. Pedang surgawi terlalu menakutkan. Semua orang dikejutkan oleh kekuatan pedang surgawi. Bersambung.